Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah kalbu yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita semuanya masih dapat menjalankan ibadah puasa dengan keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semuanya tetap di jalan Allah beserta Nabiullah Muhammad SAW. Jamaah kalbu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, saya dipercaya sebagai bagian dari jamaah kalbu yang diadakan oleh SD Muhammadiyah 1 Waringin Anom. Terima kasih kami sampaikan. Kali ini saya sedikit akan menyampaikan tentang infak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kalbu yang dirahmati Allah, di antara karakter negatif yang begitu lekat dengan manusia menurut Al-Quran adalah kekikiran, kebahilan. Manusia memang cenderung menganggap kekayaan yang dimilikinya sebagai hak miliknya dan hanya dirinya yang berhak menggunakannya. Karena itu pada Surat Al-Baqarah ayat 261 dan 262, 3 dan 4 Al-Quran menyajikan sebuah tamsil yang diharapkan dapat meluruhkan sifat manusia yang satu ini, yaitu bakhil ini. Kemudian rela menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Tamsil ini mengumpamakan harta yang diinfakkan di jalan kebajikan yang diridhoi Allah seperti sebiji benih yang diberkahi sehingga dapat menumbuhkan 7 dahan yang masing-masing dapat menghasilkan 100 biji. Dampak dari ke 700 kali lipat infak ini adalah kemungkinan dapat terjadi di dunia ini, karena sesuai dengan sahabat asbabun nuzul dari ayat ini, ya, asbabun nuzul dari ayat 261 ini adalah ketika Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, di mana Utsman membiayai seluruh kebutuhan pasukan perang Tabuk pada waktu perang Tabuk. Kemudian Abdurrahman menginfakkan 4.000 dirham sebagai sedekah dan meninggalkan 4.000 dirham lagi untuk keluarganya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, sungguh aku merasa ridho terhadap Utsman bin Affan. Maka ridhoilah Utsman bin Affan tersebut olehmu. Kemudian beliau berkata kepada Abdurrahman, semoga Allah memberimu berkah terhadap apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu dan apa yang kamu infakkan. Nah, karena asbabun nuzul inilah memang Allah melipat gandakan 700 kali lipat infak kita yang kita keluarkan. Yang kedua, karena pada ayat berikutnya, ayat 262, pahala infak dikatakan ada di sisi Allah dan tidak usah dikhawatirkan. Sedangkan pahala yang di akhirat nanti bisa saja lebih dari 700 kali lipat.
Karena di ujung ayat 261 ini dikatakan bahwa Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Mari kita simak ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jamaah kalbu yang dirahmati Allah. Pada ayat selanjutnya, rangkaian ayat ini mengungkapkan ada 3 syarat yang diterimanya infak. 3 syarat bisa diterimanya infak. Yang pertama yaitu tidak disebut-sebut. Yang kedua tidak disombongkan sehingga menyakiti penerimanya. Dan yang ketiga adalah tidak riak atau ingin dipuji. Kata-kata yang lembut adalah kata-kata yang lembut itu adalah lebih baik daripada infak atau sedekah yang diikuti penyombongan diri sehingga menyakiti penerimanya. Sebaliknya juga infak yang dikeluarkan karena ingin mendapatkan pujian, yang ingin mendapatkan pujian diibaratkan sebagai debu yang ada di atas batu yang licin yang kemudian hilang tersapu hujan yang sangat lebat. Mari kita perhatikan ayatnya, yaitu ayat selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 262. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah dan mereka tidak ada rasa takut pada mereka. Mereka akan tidak bersedih hati. Dalam ayat 263 juga disebutkan perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Jamaah kalbu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginfakkan 2 harta di jalan Allah, maka akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, datanglah kemari untuk menuju kenikmatan, yaitu surga. Yang berasal dari golongan yang suka mendirikan sholat akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid akan dipanggil dari pintu jihad. Dan yang berasal dari golongan yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Yang terakhir, yang ahli puasa juga akan dipanggil dari pintu Rayyan Allah. Nah, itulah jamaah kalbu yang dirahmati Allah, begitu banyak, begitu besar pahala berinfak. Oleh sebab itu jangan sampai kita hilangkan dengan perkataan-perkataan yang buruk atau dengan sifat-sifat riya. Mari kita semuanya di bulan Ramadan ini gemar berinfak. Dan jangan sampai infak kita di bulan Ramadan ini sia-sia belaka, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, mari kita berdoa.
Mohon dimudahkan oleh Allah untuk dapat berinfak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal mufikin wal mustaghfirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang suka berinfak dan beristighfar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.